Garis umum tahun sejarah agama di India dan sekitarnya pada abad pertama sebelum Masehi. Dan kaitannya dengan klarifikasi catatan sejarah Borobudur. Dharma sebagai falsafah ajaran di dunia yang masih bertahan hingga kini dan oleh umat Hindu menyebut agama ini sebagai Sanatana Dharma. Artinya, Dharma abadi. Jalan Dharma, sebuah konsep yang sama ada pada falsafah ajaran agama Buddha, Hindu dan Jainisme di India. Pertanyaan: dari mana asal-usul falsafah agama ini berasal? Apakah benar dari India? Siapa yang membawa ajaran ini? Dari India ke Nusantara Indonesia terdahulu. Jika benar ajaran dan falsafah Dharma ini dari India, cermati ini. Hindu, bahasa Sanskerta Sanatana Dharma kebenaran abadi, dan Vaidika Dharma. Pengetahuan kebenaran ini merupakan lanjutan dari agama Weda, Brahmanisme, yang merupakan kepercayaan bangsa Aryan. Asal-usul agama Hindu dimulai masuknya bangsa Arya ke India membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu. Bangsa Arya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Lalu, siapakah bangsa Arya itu? Dari mana mereka berasal? Di relief dasar Borobudur tertulis literasi teks kata, Mahecakya. Cakya yang luhur, tahun Caka dimulai jauh sebelum 78 M pada Imperium, dinasti Surya kaum Sahya, Cakya atau Saka. Sejarawan menyebutnya, Sitya. Ras Arya yang menaklukkan Raja Salivahana India. Di tanah ini Nusantara Indonesia tersebar ratusan prasasti berangka tahun Caka atau Saka. Ini bukti mereka dari sini Nusantara, kaum Sahya, Caka Saka menganut ajaran, Dharma. Ajaran asli Nusantara, Dharma, sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum adanya agama pendatang dari India. Ajaran asli Nusantara bukan ajaran dari India. Konsep dharmik itu menyebar ke penjuru dunia hampir 3/4 muka bumi, tumbuh di India mendasari agama di sana. Dharma. Pada teks literasi kata Kusala Dharma Baejana tertera pada relief dasar menegaskan. Borobudur adalah karya leluhur bangsa kita Indonesia monumen Buana Sakapala yang saat ini bernama Borobudur. Bukan berfalsafah pada ajaran keduanya, dari India tapi falsafah ajaran yang tergambar di Borobudur yang mendasari keduanya. Kita amati sejarah di India. Bahwa peningkatan urbanisasi di India pada abad ke-7 dan ke-6 SM telah mendukung terjadinya gerakan asketis atau sramana yang menentang fanatisme terhadap berbagai upacara. Suvarnakesa, Sanjaya berasal dari kaum Akya Suvarnatvipa muncul sebagai cikal bakal Buddhism di India. Buddha Gautama 563 sampai 483 SM penggagas tradisi Buddhisme dan Mahavira 549 sampai 477 SM pemuka Jainisme adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan tersebut. Para ahli dari Barat Flot 1996 dan Osborne 2005 memandang Hinduisme sebagai peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri. Karena sejatinya tokoh-tokoh itu adalah kaum Caka leluhur dari bangsa Nusantara Indonesia terdahulu, sintesis tersebut muncul sekitar 500-200 SM, dan tumbuh berdampingan dengan agama Buddha hingga abad ke-8 M. Dari India Utara, sintesis Hindu tersebar ke selatan, sejak abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi, saat istilah Hinduisme mulai dipakai secara luas. Pemahaman populer tentang agama Hindu digiatkan oleh gerakan modernisme Hindu, ideologi Hindutva, dan politik Hindu muncul pada abad ke-20 sebagai kekuatan politis dan jati diri bangsa India. Dharmik falsafah Dharma, filolog menyimpulkan ini adalah intisari yang mendasari ajaran agama-agama di India Jainism, Hinduism, Buddhism, Sikh bahkan Zoroaster Elran. Di bawah leluhur kita kaum Akya adalah Caka, Sitya, ras Arya ke penjuru bumi, tumbuh di India menjadi agama.
Di masa Majapahit para RC menyelamatkan ajaran Dharma ke Bali, di mana simbol swastika ras Arya yang dibanggakan juga dipakai Hitler. Masa sebelum Orba, agama yang tersebut di atas dari India, harus menjadi alternatif pilihan agama resmi negara juga dilabelkan di situs Borobudur, dan yang lainnya, falsafah ajaran Dharma tersimpan sempurna pada budaya Bali, dan masa terdahulu dipelajari di sumber awalnya yang dicatat Ising, bernama Minangatamwan Kampar. Kita simak sejarah di India dan sejarah dunia serta tokoh dan ajarannya. Abad 1 SM 877 sampai 777 SM, kehidupan Parshva Tirthankar dari Jainisme. 600 sampai 500 SM, tulisan Konghucu awal, Sucing, menggabungkan ide-ide dari harmoni dan surga. 599 sampai 527 SM, kehidupan Mahavira, Tirthankar terakhir disebut pendiri Jainisme. 600 sampai 400 SM, kehidupan kemungkinan Laozi, penulis Tao Te Ching. Dianggap sebagai karya pendiri filsafat Taoisme. 563 SM, Gautama Buddha, pendiri Buddhisme lahir. 551 SM, Konfusius, pendiri Konfusianisme, lahir. 440 SM, Zoroastrianisme memasuki sejarah yang tercatat. 300 SM, Theravada Buddhisme diperkenalkan ke Sri Lanka oleh Yang Mulia Mahinda. 250 SM, Sidang Dewan Buddha ketiga diadakan. 150 SM, fragmen tertua Alkitab Ibrani naskah tanggal untuk C2N SM. 140 SM, tata bahasa awal sastra Sansekerta disusun oleh Panini. 100 SM 500 CE, Yoga Sutra dari Patanjali, yang merupakan teks dasar dari yoga. Juga kita cermati, filsafat India. Pandangan filsafat awal di India banyak keragaman yang dapat diketahui dari tradisi filosofi India, secara signifikan beberapa filsafat tidak setuju satu sama lain. Filsafat India dominan merujuk pada pemahaman ortodoks agama Hindu dan pada 6 pokok yang dianggap berawal dari filsafat Hindu. Perbedaan berkisar dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki jiwa, diri Atman, dan pada falsafah lain menegaskan bahwa tidak ada jiwa, dari aksiologis dalam kehidupan asketis hemat dengan yang hidup hedonistik, dari keyakinan dalam kelahiran kembali untuk menegaskan bahwa tidak ada kelahiran kembali. Filosofi India dominan pada konsep-konsep seperti dharma, karma, samsara, reinkarnasi, dukkha, penolakan, meditasi, dengan hampir semua dari mereka fokus pada tujuan akhir dari pembebasan individu melalui beragam praktik spiritual, moksa, nirwana. Mereka berbeda dalam asumsi tentang sifat eksistensi serta spesifik dari jalan untuk pembebasan akhir, sehingga banyak falsafah yang bertolakan satu sama lainnya. Sehingga doktrin kuno mereka banyak keragaman filosofi yang ditemukan dalam budaya kuno lainnya di India. Pemahaman utama filsafat India yang diformalkan terutama antara 1000 SM sampai abad-abad awal dari era umum. Menurut filsuf Sarvepalli Radhakrishnan, periode pengelompokan ke komposisi Upanishad dalam periode Veda kemudian, tahun 1000 sampai 500 SM, merupakan komposisi filosofis paling awal di dunia. Persaingan dan integrasi antara berbagai falsafah itu intens selama tahun-tahun formatif mereka, khususnya antara 800 SM dan 200 Masehi. Beberapa falsafah seperti Jainisme, Buddhisme, Yoga, Saiva dan Advaita Vedanta masih berpengaruh, tetapi yang lain, seperti Charvaka dan Ajivika tidak. Falsafah kuno di India dan abad pertengahan teks era filsafat India termasuk diskusi yang luas pada ontologi, metafisika, Brahman, Atman, Sunyata, Anatta, adalah istilah yang dapat diandalkan dalam wacana ilmu pengetahuan epistemologi, pramanas, sistem nilai aksiologi, dan topik lainnya. Ada beberapa pemahaman filsafat di India yaitu heterodoks pemahaman filsafat Sramanik, Jain filsafat, Buddha filsafat, Ajivika filsafat, Charwaka filsafat, Ajtana filsafat. Dalam hal ini kita akan memaparkan dua filsafat yaitu filsafat Buddha dan filsafat ajaran Hindu. Filsafat dan ajaran Hindu.
Banyak intelektual mengklasifikasikan tradisi Hindu selama periode abad pertengahan skolastik Brahmana Sanskerta ke dalam daftar standar 6 falsafah ortodoks Astika, Darsanas 6 filosofi, Sat Darsana, yang semuanya menerima kesaksian dari Veda. Samkhya, falsafah rasionalisme dengan dualisme. Tema umum falsafah ortodoks yoga, sebuah filosofi yang mirip dengan Samkhya tetapi hanya menerima suatu tema yang ditentukan teistik. Nyaya, paham realisme menekankan analisis dan logika. Vaisesika, paham naturalisme dengan tema atomistik dan terkait dengan falsafah nyaya. Purva Mimamsa, atau hanya Mimamsa, falsafah ritualisme dengan tafsir Veda dan penekanan filologi, dan Vedanta, juga disebut Utara Mimamsa pada tradisi Upanishad dengan banyak sub-pemahaman falsafah mulai dari dualisme ke non-dualisme. Akar Hinduisme. Sejak penelitian akan Indologi dan studi Hindu bertumbuh, sejarah dan pangkal agama Hindu telah menjadi perdebatan para cendekiawan di dunia barat. Sebelumnya, tidak ada istilah Hinduisme atau agama Hindu, tetapi keberadaan tradisi Hindu seperti sekarang telah berpangkal sejak purbakala. Selain itu, para ahli sulit mendefinisikan Hinduisme karena ketiadaan seorang tokoh pendiri agama tersebut. Para cendekiawan memandang Hinduisme sebagai gabungan karakteristik dari berbagai kebudayaan atau tradisi yang ada di India. Salah satu akarnya adalah Brahmanisme atau agama Weda kuno dari India pada zaman besi, yang merupakan hasil peleburan antara bangsa Indo-Arya dengan kebudayaan dan peradaban Harappa. Selain itu, tradisi yang mendukung perkembangan agama Hindu meliputi Sramana, Ramanik atau tradisi penolakan dari India Utara, serta kebudayaan Mesolitik dan Neolitik di India, seperti agama-agama peradaban lembah Sungai Indus, tradisi bangsa Dravida, serta tradisi dan agama lokal dari suku bangsa di India. Setelah periode Weda antara 500 sampai 200 SM pada permulaan periode Wiracarita dan Purana atau periode praklasik, sintesis Hindu mulai timbul, masa ketika dimasukkannya pengaruh Sramana dan Buddhisme, diiringi dengan kemunculan tradisi bakti ke dalam balutan Brahmanisme melalui kitab-kitab Smrti. Sintesis ini muncul di bawah tekanan perkembangan Buddhisme dan Jainisme. Selama pemerintahan dinasti Gupta, kitab-kitab Purana disusun, digunakan untuk menyebarkan ideologi keagamaan umum di tengah-tengah akulturasi yang dijalani masyarakat tribal. Hasilnya adalah kemunculan Hinduisme Puranis. Puranik Hinduism, yang memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan Brahmanisme sebelumnya, yang berpegang pada Dharma Sastra dan Smrti. Selama beberapa abad, Hinduisme dan Buddhisme tumbuh berdampingan, sampai akhirnya memperoleh keunggulan pada abad ke-8 M. Dari India Utara, sintesis Hindu, beserta konsep pembagian masyarakat menyebar ke India Selatan dan sebagian Asia Tenggara. Hal tersebut didukung oleh sejumlah kegiatan pengadaan permukiman bagi kaum Brahmana di kawasan yang diizinkan oleh penguasa lokal, dimasukkannya atau diasimilasikannya dewa-dewi non-Weda tidak disebut dalam Weda yang populer, dan proses sanskritisasi, yaitu kondisi ketika orang-orang dari berbagai strata masyarakat India cenderung menyesuaikan kehidupan religius dan sosial mereka dengan norma-norma Brahmanis. Proses asimilasi tersebut menjelaskan bahwa keanekaragaman budaya lokal di India diselimuti oleh selubung persamaan konseptual. Keanekaragaman agama Hindu dapat dideskripsikan sebagai sebuah wadah tradisi yang memiliki sifat kompleks, bertumbuh, berhierarki, dan kadangkala inkonsisten secara internal. Agama Hindu tidak mengenal satu sistem kepercayaan yang disusun demi menyeragamkan keyakinan atau iman, namun menjadi istilah lazim yang meliputi kemajemukan tradisi keagamaan di India, menurut Mahkamah Agung India. Filsafat Buddha. Filsafat Buddha adalah sistem pemikiran yang dimulai dengan ajaran Siddhartha Gautama, Sang Buddha, atau yang tersadarkan. Buddhisme didirikan pada filosofi dasar falsafah Sramana, Ramanik, yang terpengaruhi pada paruh pertama milenium 1 SM, tapi fondasinya berisi ide-ide baru ini tidak ditemukan atau diterima oleh faham selain Sramana. Paul Williams menyatakan Buddha dan Hindu saling mempengaruhi satu sama lain dan berbagi banyak konsep, namun sekarang sulit untuk mengidentifikasi dan menggambarkan pengaruh ini. Pengaruh abad ketiga Masehi di India.
Buddha Tathagata Garbha Sutra. Dari Advaita Vedanta, Hindu berdasar penelitian Sarjana Gaudapada. Falsafah utama jelas pemikiran dalam agama Hindu. Buddhisme menolak konsep Veda Brahman, realitas, dan Atman, jiwa, kemandirian, pada dasar filsafat Hindu. Dasar falsafah Buddhisme banyak terpengaruhi pandangan filosofis dengan sistem India lainnya, seperti keyakinan karma, hubungan sebab akibat, samsara, ide tentang akhirat siklus dan kelahiran kembali. Dharma, ide tentang etika, tugas dan nilai-nilai, ketidakkekalan dari semua hal materi dan tubuh, dan kemungkinan pembebasan spiritual, nirvana atau moksa. Falsafah utama itu yang mendasari Hindu dan Jain filsafat. Dalam hal ini bagi falsafah Buddha adalah penolakan terhadap pandangan jiwa yang kekal Atman, mendukung anatta, non-self. Dua aliran utama Buddhisme yang masih ada yang diakui secara umum oleh para ahli adalah Theravada, aliran para sesepuh, dan Mahayana, kendaraan agung. Vajrayana, suatu bentuk ajaran yang dihubungkan dengan Siddha India, dapat dianggap sebagai aliran ketiga atau hanya bagian dari Mahayana. Theravada mempunyai pengikut yang tersebar luas di Sri Lanka dan Asia Tenggara. Mahayana, yang mencakup tradisi Zen, Nichiren, Shingon, dan Tiantai, Tiendai, dapat ditemukan di seluruh Asia Timur. Buddhisme Tibet, yang melestarikan ajaran Vajrayana dari India abad ke-8 dipraktikkan di wilayah sekitar Himalaya, Mongolia dan Kalmykia. Dalam Buddhisme Theravada, tujuan utamanya adalah pencapaian kebahagiaan tertinggi Nibbana, yang dicapai dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8, juga dikenal sebagai jalan tengah, sehingga melepaskan diri dari apa yang dinamakan sebagai siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Buddhisme Mahayana, sebaliknya beraspirasi untuk mencapai kebudaan melalui jalan bodhisattva, suatu keadaan di mana seseorang tetap berada dalam siklus untuk membantu makhluk lainnya mencapai pencerahan. Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tripitaka sebagai referensi utama karena dalamnya tercatat sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklasifikasikan ajarannya dalam 3 buku yaitu Sutta Pitaka, khotbah-khotbah Sang Buddha, Vinaya Pitaka, peraturan atau tata tertib para beku, dan Abhidhamma Pitaka, ajaran hukum metafisika dan psikologi. Seluruh naskah aliran Theravada menggunakan bahasa Pali, yaitu bahasa yang dipakai di sebagian India, khususnya daerah utara, pada zaman Sang Buddha. Cukup menarik untuk dicatat bahwa tidak ada filsafat atau tulisan lain dalam bahasa Pali selain kitab suci agama Buddha Theravada, yang disebut kitab suci Tipitaka. Oleh karenanya istilah ajaran agama Buddha berbahasa Pali, sinonim dengan agama Buddha Theravada. Agama Buddha Theravada dan beberapa sumber lain berpendapat bahwa Sang Buddha mengajarkan semua ajarannya dalam bahasa Pali, di India, Nepal dan sekitarnya selama 45 tahun terakhir hidupnya, sebelum dia mencapai parinibbana. Seluruh naskah aliran Mahayana pada awalnya berbahasa Sanskerta dan dikenal sebagai Tripitaka. Oleh karena itu istilah agama Buddha berbahasa Sanskerta sinonim dengan agama Buddha Mahayana. Bahasa Sanskerta adalah bahasa klasik dan bahasa tertua yang dipergunakan oleh kaum terpelajar di India. Selain naskah agama Buddha Mahayana, kita menjumpai banyak catatan bersejarah dan agama, atau naskah filsafat tradisi setempat lainnya ditulis dalam bahasa Sanskerta. Jainisme. Jainisme atau Jaina adalah agama di India dengan berlandaskan falsafah ajaran, dharmik, dharma, dhamma dan sumber falsafah dasar utama ajaran itu bersumber di Nusantara, Indonesia. Mari kita simak. Kata Jaina berasal dari kata jina yang berarti penakluk, yaitu orang yang telah menaklukkan hasrat dan keinginannya. Agama Jaina dapat digambarkan dalam fitur-fitur yang sangat mendasar sebagai Arya atau agama sektarian di India. Kerajaan Gupta, abad ke-3 Masehi didirikan oleh Sri Gupta, meliputi sebagian wilayah India kuno dan memeluk agama yang berlandaskan dharmik, seperti Hindu, Buddha dan Jainisme. Dalam prasasti Gupta, tertulis nama, Jain, yang ditafsirkan sebagai sekte Buddha. Juga karya-karya Buddhis tertua sering menyebut Jain sebagai sekte saingan, dengan nama lama mereka, Niganta, dan pemimpin mereka Nataputa Vardhamana Mahavira. Mahavira adalah seorang kontemporer dari Buddha, tetapi tidak seperti Buddha.
Ia bukan penulis agama atau pendiri sekte, tetapi seorang beku yang menganut kredo Jaina dan diyakini sebagai nabi terakhir Tirthankara dari Jainisme. Para Jaina berpendapat bahwa para pendukung utama Jainisme adalah 24 Tirthankaras. Tirthankara Sabadeva pertama dianggap sebagai pendiri Jainism, dan Tirthankara Vardhamana adalah yang terakhir dikenal sebagai Mahavira, 599 SM sezaman dengan Siddhartha Gautama. Tirthankara, seorang Tirthankara adalah makhluk tercerahkan yang telah menaklukkan samsara, siklus kelahiran dan kematian, meninggalkan di belakangnya jalan bagi orang lain untuk mengikuti. Filsuf Jaina menggambarkan bahwa Tirta berarti Dharma, dan seseorang yang menguraikan Dharma disebut Tirthankara, mereka adalah pendiri agama mereka. Jainisme mengakui 24 Tirthankara sebagai berikut: Sabba Ajita, Sambhava Abhinandana, Sumati, Padmaprabha, Suparsva Chandraprabha, Puspadanta Itala, Reyamsa, Vasupujya, Vimala Ananta, Dharma Anti Kuntu Ara, Mali, Muni Sufrata, Nami, Nemi Parsva, Mahavira. Mahavira adalah anak kedua dari Siddhartha ini, bukan Buddha Gautama. Ia seorang kesatria kepala suku dari Magadha Entrisala. Ia dilahirkan di desa bernama Kundagrama dekat Vaisali sekitar 599 SM. Ketika orang tuanya meninggal, ia meninggalkan rumahnya dan menjadi seorang pertapa pada usia 30 tahun. Setelah 12 tahun meditasi yang terus-menerus, ia pergi ke tempat yang dikenal sebagai Trambika Gramawai, dekat dengan perbukitan Parsvanatha. Di tempat itu, duduk di bawah naungan pohon sala di tepi sungai Juvalika, ia bermeditasi selama beberapa waktu dan akhirnya mencapai pengetahuan absolut atau sempurna Kevalajtana. Ia hidup untuk berkhotbah selama 42 tahun lebih, dan mencapai moksa sebelum Buddha dan dianggap sebagai seorang Tirthankara. Dia meninggal 527 SM di usia 72 tahun. Di Nusantara Indonesia terdahulu, lebih dahulu dari kelahiran dua tokoh di India, Mahavira dan Siddhartha Gautama. Inilah di antara tokoh-tokoh yang tercatat dari Svarnadvipa Indonesia terdahulu, pelopor dharmik awal dan sumber ajaran di India. Sanjaya, Sariputra, Dharmadasa, Dharmapala, Suvarnakesa, Mautgalyayana, Svarnadvipa Dharmakirti, Krijanayasa atau Dapuntahyang. Dharmadasa 700 sampai 620 SM, Dharmapala 670 sampai 580 SM, Suvarnadvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM, Kumarila Batai 618 sampai 540 SM, Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Semua ada pada tahun sebelum Masehi. Dharma, dibawa oleh kaum Caka, Sakas, Sakaya, Aryan, terekam di Borobudur dengan literasi kata Kusala Dharma Baejana dan Mahecakya, berkembang di dataran India, mendasari dua ajaran dan salah satunya Jainism, dengan tokohnya Mahavira. Kata, Sevarga, dan Kusala Dharma Bajana di relief dasar Borobudur membuktikan ajaran asli Nusantara bukan berdasar agama dari India. Nalada, di Bihar India didirikan pada 427 M, dibangun Raja Pala dinasti Sailendra dari Svarnadvipa. Ini adalah cabang universitas di Svarnadvipa bernama Dharmapala. Juga Sangharama cabang di Java, Fuana Cakapala kini bernama Borobudur. Dharma tergambar di relief Borobudur dan terekam sempurna pada budaya Bali yang mendasari tumbuhnya Jainism di sana. Berlanjut ke bagian 8. By Santo Sabah.